Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fauzia dengan NIM 4522091234 dari kelas Psikologi D, Fakultas Psikologi Universitas Boswa Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin menjelaskan materi yaitu hakikat penelitian kualitatif. Jadi, dunia akademik itu mengenal research atau penelitian untuk sebuah penemuan, pengembangan dan juga kebenaran suatu teori. Salah satunya jenis pendekatan penelitiannya itu adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan untuk menemukan sebuah teori serta mengembangkan sebuah model seperti model pendidikan atau pengembangan aspek yang lain, dan juga aktivitas dalam situasi sosial. Kemudian itu ada pengertian dari penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif ini bisa didefinisikan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan juga lain-lain secara holistik, serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dan juga dianalisis secara induktif. Adapun karakteristik penelitian kualitatif, jadi masing-masing jenis penelitian ini memiliki karakteristik atau ciri dari masing-masing penelitian tersebut. Sesuai dengan karakternya itu, dia itu menunjukkan arah dan juga tujuan dari penelitian tersebut. Adapun uraian yang merupakan hasil pengkajian sintesis oleh Moleong. Yang pertama itu latar alamiah. Jadi penelitian kualitatif ini merupakan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan atau entity. Jadi hal tersebut itu didasarkan ada beberapa asumsi berikutnya. Itu yang pertama ada tindakan pengamatan yang mempengaruhi apa yang dilihat. Kemudian yang kedua itu ada konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penemuan mempunyai arti bagi konteks lainnya. Ketiga itu ada sebagai struktur nilai konteks kontekstual yang bersifat determinatif terhadap apa yang akan dicarinya. Kemudian ada manusia sebagai alat atau instrumen. Jadi dalam penelitian kualitatif ini, penelitian itu sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Jadi hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia, dan juga mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, itu sebagai alasan digunakan dalam penelitian klasik. Sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian itu ada metode kualitatif. Jadi penggunaan metode kualitatif ini yaitu pengamatan wawancara atau penelahan dokumen. Metode kualitatif ini juga itu digunakan karena beberapa adanya pertimbangan. Kemudian itu ada analisis data secara induktif. Jadi penelitian ini kualitatif ini menggunakan analisis data secara induktif karena adanya beberapa alasan. Kemudian ada teori dari dasar atau
grounded theory. Jadi penyusunan teori ini berasal dari bahasa ke atas grounded theory, yaitu dari jumlah data yang banyak dikumpulkannya itu yang ada saling berhubungan. Jadi jika peneliti ini merencanakan untuk menyusun teori tersebut itu akan menjadi jelas, sementara data yang dikumpulkan dan juga bagian-bagiannya itu diuji. Nah, kemudian itu ada deskriptif. Jadi deskriptif ini data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan juga bukan angka-angka. Jadi hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Nah, kemudian itu ada lebih mementingkan proses dari hasil daripada hasil. Penelitian kualitatif ini lebih mementingkan segi proses oleh hubungannya. Dia itu lebih mementingkan segi prosesnya daripada hasil yang disebabkan oleh hubungannya dari bagian-bagian yang sedang diteliti akan lebih jauh akan lebih jauh lebih jelas apabila diamati dalam prosesnya. Kemudian itu adanya batas yang ditentukan oleh fokus penelitian ini kualitatif ini menghendaki ditetapkannya adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Kemudian itu adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, ya gitu. Jadi penelitian kualitatif ini mendefinisikan validasi, reliabilitas, dan juga objektivitas. Dengan lazimnya itu digunakan dalam penelitian klasik. Kemudian itu ada desain bersifat sementara. Jadi penelitian kualitatif ini menyusun desain secara terus-menerus yang disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Jadi tidak menggunakan jadi dia itu tidak menggunakan desain yang telah disusunnya secara ketat dan juga kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. Kemudian itu ada hasil penelitian ini dibandingkan dan disepakati bersama. Jadi penelitian kualitatif ini lebih menghendaki agar pengertian dan juga hasil interpretasinya itu yang diperoleh itu dirundingkan dan juga disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber datanya. Kemudian itu ada prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Prinsip fungsi perumusan masalah ini dalam penelitian kualitatif itu menurut Leong ini secara berturut-turut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip yang berkaitan dengan teori dan juga dasar. Jadi peneliti ini hendaknya itu senantiasa menyadari bahwa perumusan masalah itu dalam penelitiannya itu berdasarkan atas upaya menemukan teori-teori dasar sebagai acuan utama. Kemudian itu dengan hal itu bebas dari masalah sebenarnya yang terletak dan juga berada di tengah-tengah kenyataan fakta dan juga fenomena. Kemudian yang kedua itu ada prinsip yang berkaitan dengan maksud merumuskan masalah. Pada dasarnya itu inti hakikat penelitian kualitatif ini itu terletak pada upaya penemuan dan juga penyusunan baru yang lebih dari hanya sekedar menguji atau mengonfirmasikan atau verifikasi suatu teori yang sedang berlaku. Kemudian itu yang ketiga itu ada prinsip hubungan faktor seseorang peneliti yang harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berkait dengan perumusan masalah. Kemudian itu yang keempat ada sebagai wahana untuk membatasi studi. Jadi peneliti pasti ingin memiliki orientasi teori atau
paradigma sendiri barangkali berdasarkan pengaruh sebelumnya, adapun berdasarkan pengalamannya, peneliti kualitatif ini sifatnya itu terbuka, artinya itu tidak mengharuskan peneliti itu menganut suatu orientasi, teori atau paradigma tertentu. Kemudian yang kelima itu ada paradigma yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan juga eksklusif. Jadi ketika peneliti ini terjun ke lapangan, dia akan kebanjiran data, baik melalui pengamatan, berperan serta dan wawancara mendalam, dan juga analisis dokumen dan sebagainya. Jadi perumusan faktor yang baik ini dilakukan sebelum peneliti ke lapangan, dan yang mungkin disempurnakan itu pada awalnya ia terjun ke lapangan itu akan membatasi peneliti, gunanya itu memilih mana yang relevan dan mana yang tidak. Kemudian itu ada prinsip yang berkaitan dengan bentuk dari cara perumusan. Jadi masalah ada 3 bentuk perumusan masalah. Yang pertama itu ada secara diskusi ya, itu keduanya itu ada profesional, ketiga itu secara gabungan, kemudian itu ada yang ketujuh itu ada sehubungan dengan posisi. Yang dimaksud itu posisi di sini itu tidak lain adalah kedudukannya itu untuk urusan masalah di antara unsur-unsur lainnya. Jadi untuk ini penelitian itu yang berkaitan dengan perumusan masalah adalah keterbelakangan masalah, tujuan, teori dan juga metode penelitian. Kemudian yang ke-8 itu ada prinsip yang berkaitan yang hasilnya itu penelaahan kepustakaan. Jadi penelaahan kepustakaan ini sama-sama tidak bisa diabaikan, karena pada dasarnya itu masalah tidak bisa dipisahkan dari hasil penelitian, keputusan yang terikat. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Jadi rumusan masalah ini dua disajikan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari unsur lainnya pada waktu peneliti mempublikasikan hasil penemuannya itu di majalah-majalah ataupun di koran umum. Kemudian itu ada prosedur penelitian. Jadi ada pun tahap-tahap penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada tahap pralapangan. Menurut Leong ini terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada menyusun rancangan penelitian, kedua itu memilih lapangan penelitian, ketiga itu ada mengurus perizinan, keempat itu ada menjajaki dan juga menilai lapangan, kelima itu ada tidak memanfaatkan informan, keenam itu ada menyiapkan perlengkapan penelitian, ketujuh itu ada persoalan etika penelitian. Nah, kemudian yang kedua itu ada tahap-tahap pekerjaan lapangannya. Jadi tahap pekerjaan lapangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada memahami latar penelitian dan juga persiapan diri. Kedua itu ada penampilan peneliti. Ketiga itu ada pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Keempat itu ada jumlah waktu penelitian. Jadi kemudian itu ada yang ketiga memasuki lapangan. Jadi memasuki lapangan ini dibagi menjadi 3 bagian juga, 3 bagian. Yang pertama itu ada keakraban hubungan, kedua itu ada mempelajari bahasa, ketiga itu ada peranan peneliti. Nah, kemudian ada yang keempat itu berperan serta sambil mengumpulkan data, dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada pengarahan batas waktu penelitian, kedua itu ada mencatat data,
ketiga itu ada petunjuk tentang cara mengingat data. Keempat itu kejenuhan, keletihan dan juga istirahat. Kelima itu ada meneliti suatu latar yang di dalamnya itu terdapat pertentangan. Terakhir itu ada analisis di lapangan. Kemudian ada analisis dan juga interpretasi data. Jadi analisis dan interpretasi data ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada analisis data, analisis data. Jadi antara model yang ada di analisis data itu yang pertama ada model Bootgun dan juga Biglan. Jadi analisis data penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, induktif, naratif dan juga kontinu. Kedua itu ada model Miles dan Huberman. Jadi dia itu menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif ini data yang terkumpul itu melalui beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti interview, observasi, kutipan dan juga sari dari dokumen. Jadi Miles dan Huberman ini membuat pola umum analisis dengan mengikuti model air yang terdapat gambarnya itu ada di, kalau tidak salah, di gambar 1.1 halaman 19. Jadi dalam langkah model tersebut itu peneliti melakukan 3 kegiatan analisis secara serentak, yaitu yang pertama ada reduksi data, kedua ada display data, ketiga itu ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, kemudian itu ada model Spradley. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama itu ada analisis domain yang dilakukan yang terdapat data yang diperoleh dari pengamatan, peperan serta wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan. Kedua itu ada analisis taksonomi yang dilakukan pengamatannya itu dan juga wawancara berfokus pada sebelumnya yang dipilih oleh peneliti. Ketiga itu ada analisis komponen. Jadi dilakukan wawancara itu atau pengamatan itu terpilih untuk memperoleh data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras. Kemudian yang keempat itu ada analisis tema. Jadi analisis tema ini ada 7 untuk menentukan tema. Yang pertama itu ada melebur diri, kedua itu melakukan analisis komponen terhadap istilah acuan, ketiga itu ada menemukan perspektif yang lebih luas melalui pencarian dominan dalam pemandangan budaya. Keempat itu ada menguji dimensi kontraks seluruh dominan yang dianalisis. Kelima itu ada mengidentifikasi dominan terorganisir. Keenam itu ada membuat gambar untuk mau visualisasi hubungan antar dominan yang dominan. Yang terakhir itu ada mencari tema universal yang dipilih satu dari 6 topik. Kemudian ada strategi analisis data. Yang pertama itu ada deskriptif, kualitatif. Jadi pada dasarnya itu memiliki kesamaan dengan desain deskriptif kuantitatif, tetapi seperti yang dijelaskan itu perlu ditegaskan kembali bahwa desain deskriptif kualitatif ini bisa disebut juga dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif. Jadi yang kedua itu ada strategi analisis data kualitatif
verifikasi. Jadi sebuah upaya analisis itu induktif terhadap pada data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukannya. Oleh karena itu, format strategi analisis data penelitiannya itu secara total berbeda dengan format penelitian kuantitatif atau bahkan kualitatif verifikatif. Kemudian itu ada yang ketiga, itu strategi grounded research yang dimana itu format ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa peneliti kualitatif ini tidak membutuhkan teori, pengetahuan dan juga teori tentang objek penelitian untuk menspesifikan subjektivitas peneliti. Maka dari itu dikontribusi agar peneliti itu dapat mengembangkan semua pengetahuan dan tentunya itu setelah mengetahui permasalahan serta data di lapangan. Kemudian itu ada metode analisis kualitatif. Jadi dapat dilihat dari tujuan analisis. Maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu yang pertama itu ada menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan juga memperoleh suatu gambar yang tuntas terhadap posisi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada menganalisis makna yang ada di balik informasi. Jadi data dan juga akhir suatu fenomena sosial itu. Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial itu merupakan mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan juga mendeskripsikan terjadinya proses sosial itu apa adanya, sehingga dapat tersusun suatu pengetahuan sistematis tentang proses sosial, realitas sosial, dan semua atribut dari fenomena sosial itu. Sementara itu, menganalisis makna yang ada di sosial atau suatu fenomena sosial dimaksud adalah dia itu mengungkapkan peristiwa sosial yang sebenarnya dari fenomena sosial yang tampak. Kemudian ada interpretasi data yang merupakan itu upaya untuk memperoleh arti dan juga makna yang lebih dalam serta luasnya itu terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Jadi pembahasannya itu hasil penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan juga informasi akurat yang diperolehnya itu dari lapangan. Kemudian ada pelaporan temuan. Jadi yang pertama itu fungsi, jenis dan juga bentuk laporan. Jadi hasil penelitian, hasil akhir dari setiap penelitian ini adalah membuat laporan penelitian. Jadi penulisan laporan ini itu fungsinya itu untuk memenuhi beberapa keperluan, seperti yang pertama itu jika di perguruan tinggi itu hasil laporannya itu penelitian dimanfaatkan untuk keperluan studi akademis. Yang kedua itu ada dimanfaatkan untuk laporan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu ada keperluan lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan atau lembaga bisnis tertentu. Yang keempat itu ada keperluan publikasi ilmiah. Kemudian itu adapun fungsi-fungsi penulisan laporan, yaitu yang sangat erat kaitannya tersebut kaitannya dengan jenis dan juga bentuk laporan itu sendiri. Yang pertama itu adalah jenis yang dilakukan mahasiswa S1 pada akhir tahun masa studi dan juga mahasiswa S2 ini untuk menulis tesis bersamaan dengan itu mahasiswa S3 yang menyusun and disertai jenis dan juga bentuk
dan juga bentuk. Yang keduanya itu adalah di publikasi publikasi ilmiah yang dilakukan oleh peneliti ke majalah ilmiah serta jurnal jenis yang ditujukan kepada para pembuat keputusan atau kebijaksanaan. Kemudian kedua itu ada kerangka dan isi laporan. Jadi isi dan bentuk metode pelatihan penulisan laporan ini itu penelitian itu dipengaruhi oleh tradisi paradigma berpikir ilmiah yang digunakan pada sebuah lembaga penelitian. Walaupun isi laporannya itu penelitian ini cukup beragam dalam setiap cabang disiplin ilmu pengetahuan, tetapi secara umumnya itu ada kesamaannya, kesamaan metodologis yang digunakan pada setiap cabang disiplin ilmu pengetahuan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan materi hakikat penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.